A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita, berupa nikmat sehat walafiat, nikmat umur yang panjang, juga terutama nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat Allah sehingga menjadi orang-orang yang pandai untuk bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu Allah limpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita sudah sampai di malam ke-12 kalau tidak salah ya, bulan Sya'ban, bulan Rawah. Di beberapa hari ke depan 12, besok 12, hari Sabtu 13, hari Ahad itu 14, hari Senin 15 bulan Sya'ban yang kita kenal dengan nisfu Sya'ban. Dan malamnya adalah malam yang dikatakan dalam hadis salah satu malam yang akan dikabulkan doa. Khamsul layalin la turadu fiha da'watun. 5 malam yang tidak ditolak doa di malam-malam itu. Pertama awal tanggal 1 bulan Rajab, yang kedua malam nisfu Sya'ban, yang ketiga malam Jumat, kemudian yang keempat dan kelima malam Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kita di malam Jumat ini masuk salah satu di antara malam yang ijabahnya doa. Tetapi nanti malam Senin itu malam nisfu Sya'ban, itu malam yang juga salah satu malam yang dalam keterangan hadis dikatakan doa di malam itu diijabah gitu. Nah karena itu ya di kita biasanya mungkin ngumpul baca surat Yasin ya 3 kali dengan doa masing-masing. Di situ ada niat-niatnya. Kenapa dibacakan Yasin? Karena memang Yasin itu qalbul Quran ya, jantungnya Al-Quran. Dan siapa yang membaca Yasin dengan niat tertentu, maka insya Allah akan dikabulkan doanya, keinginannya insya Allah. Oleh karena itu jangan dilewatkan ya di malam Senin insya Allah, malam nisfu Sya'ban. Tetapi yang penting juga adalah setelah nisfu Sya'ban itu berarti 2 minggu berikutnya kita akan segera masuk ke bulan suci Ramadan. Nah, karena itu diingatkan kepada kita untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan suci Ramadan. Persiapannya apa? Nah, persiapannya apa? Persiapannya yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara banyak melakukan ibadah-ibadah yang dirutinkan di bulan Ramadan. Ya, ada saum ya, puasa itu yang wajib, kemudian baca Al-Quran, kemudian apalagi sholat malam, ibadah-ibadah sunnah yang lain, termasuk jangan lupa adalah kaitan dengan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sesuatu yang mesti diingatkan. Baik jamaah rahimakumullah,
kita akan lanjutkan kajian rotib ya, rotibul atas. Kita baru membahas kalimat zikir yang pertama, yaitu a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Nah, malam ini kita akan coba bahas kalimat zikir yang kedua dan ketiga, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq dan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim ya. Dua zikir ini ada dalam Ratibul Atas dan juga Ratibul Haddad. Jadi dua-duanya ada. Oleh karena itu kita coba ambil keterangan di kitab syarahnya Ratibul Haddad ini, yang tebal ini. Nah, berkaitan dengan zikir yang kedua, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri, dari keburukan, ma khalaqah, apa-apa yang Dia ciptakan. Nah, kita juga sering mungkin yang membaca surat Al-Falaq. Ya, di situ disebutkan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Jadi qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung dengan Tuhannya Al-Falaq, waktu subuh. Dari apa? Min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang Dia ciptakan. Ya, keburukan apapun. Dalam kitab tafsir kita baca keburukan itu dari semua makhluk, baik manusia, jin, dan makhluk yang lain ya. Dan yang disitulah kemudian kita beriman, kita yakin dengan takdir, dengan qada dan qadar, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk di dalamnya ada hal yang baik dan yang buruk gitu ya. Keduanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita diperintahkan untuk berlindung dari keburukan itu dengan kalimat tadi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang Dia ciptakan. Ada dua hadis yang menjelaskan tentang kalimat ini. Hadis yang pertama dalam kitab Al-Azkar juga disebutkan dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala, dia berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seseorang laki-laki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, malakitu min uqrabin ladagotsni al-barihah. Wahai Rasulullah, bahasa kitanya itu, bahasa mudahnya adalah apa yang aku baca ketika setelah aku tersengat kalajengking ya, tadi malam. Jadi orang ini mengadukan kepada Nabi tentang kisah atau kejadiannya tadi malam disengat kalajengking, skorpion ya. Bahasa kerennya skorpion, kalajengking. Maka kemudian Rasul mengatakan, qala amma innaka law qulta hina amsayta a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruka. Jadi andaikan sesungguhnya engkau ketika sore hari, ini kan kejadiannya malam ya, ketika engkau sore hari engkau membaca kalimat ini, kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruka, niscaya tidak akan memudaratkan kepadamu sengatan binatang tadi itu. Jadi Rasul SAW memberikan wejangan kepada kita, nasihat
supaya kemudian tidak terkena keburukan dari sesuatu yang membahayakan, termasuk sengatan binatang yang beracun tadi itu, maka ketika sore hari itu membaca kalimat ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni wa qala fihi man qalaha salasan lam yadurruhu syai'un. Jadi barang siapa yang membaca kalimat ini 3 kali, maka tidak akan memudaratkan baginya sesuatu apapun. Iya. Wa fi riwayatin riwayat Tirmizi, man qalaha salasa marratin lam yadurruhu hummatil kalailah. Barang siapa membaca 3 kali kalimat ini di sore hari, maka tidak akan memudaratkan baginya demam atau panas ketika di malam itu. Jadi kalaupun terkena sakit panas gitu ya, demam, maka tidak akan menjadi mudarat. Qala Sahlun, berkata seorang namanya Sahal, fakana ahluna yaqulunaha kulalailah. Jadi dia menceritakan bahwa keluarganya itu selalu membaca kalimat ini setiap malam. Falu digat hariyatun minhum, maka terkenalah dengan sakit panas ya dari mereka, dari keluarga itu. Falam tajid laha waj'an, tetapi mereka tidak merasakan sakit meskipun terkena panas itu. Jadi ini fadilah, keutamaan dari membaca kalimat atau doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dalam hadis yang lain disebutkan dibacanya itu sore dan juga pagi hari. Jadi pagi dibaca 3 kali, sore hari 3 kali. Baik, hadis yang kedua masih dalam kitab Al-Azkar juga, dalam Sahih Muslim dan juga yang lainnya. An Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha, perempuan ya, Khawlah binti Hakim. Qalat, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazzala manzilan summa qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manjilihi zalik. Dan siapa yang turun di satu tempat, ini mungkin kalau kita bepergian ya, kalau yang mudik mungkin nanti lebaran atau pulang kampung, sehingga berhenti di satu tempat gitu, satu daerah yang asing bagi kita, mungkin istirahat dan lain-lain. Summa qala, kemudian dia mengatakan, nah ketika turun di tempat itu, tempat yang asing tadi, nah dianjurkan membaca kalimat ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka kata Rasul, lam yadurruhu syai'un, tidak akan mudaratkan kepada sesuatu apapun, hatta yartahila min manjilihi zalik, hingga dia kemudian bertolak dari tempatnya tadi itu. Nah jadi ini ilmu nih. Jadi kalau kita ya berangkat kemana, kemudian berhenti di satu tempat yang baru, yang asing, tempat manapun, maka ketika kita turun, nah kita baca doa ini supaya terhindar dari keburukan apapun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dari makhluk yang gaib gitu ya, yang tidak kelihatan, ataupun yang binatang buas gitu, yang kelihatan. Karena kita tahu bahwa di setiap tempat yang mungkin barangkali jarang ditempati manusia itu, pastilah ada makhluk lain yang menempati di situ. Iya, yang tidak kita melihatnya. Itu bukan sesuatu yang menakutkan, bukan. Tetapi ini menjadi peringatan kepada kita gitu, untuk selalu zikir kepada Allah dimanapun berada, termasuk ketika sampai di satu tempat itu.
Jadi ketika datang ke satu tempat, nah kita baca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, ini keterangan hadis yang menjelaskan tentang fadilah, keutamaan dari bacaan A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang Dia ciptakan. Karena kita yakin bahwa yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan benda-benda yang kita anggap keramat gitu. Misalnya kita punya cincin nih, batu akik gitu ya. Akiknya gede tuh batunya. Katanya ada isinya. Jangan percaya dengan hal itu. Itu benda tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Kalau kita percaya kepada sesuatu benda yang itu memiliki kekuatan, ini jatuhnya kepada syirik atau musyrik orangnya, ya kan? Percaya kepada kekuatan benda selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal seluruh makhluk selain daripada Allah itu adalah makhluk yang diciptakan, tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah adalah tempat bergantung seluruh makhluknya, kan begitu. Baik, kemudian kalimat zikir berikutnya yang ketiga adalah Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ini juga sama. Kalimat yang bisa menjadi pelindung ya kepada kita dari keburukan apapun, baik itu di langit maupun di bumi. Baik, saya baca keterangan hadisnya juga ya. Ada 2 hadis di sini disebutkan. Dalam kitab Al-Azkar juga ada. Hadis yang pertama ini dari Utsman radhiyallahu an, Sayyidina Utsman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdin yaqulu fi sabahi kulli yaumin wa masa'i kulli lailatin bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim salasa marratin lam yadurruhu syai'un." Artinya dulu ya. Bismillahi, dengan nama Allah, alladzi yang la yadurru ma'asmihi, yang tidak akan memberikan mudarat bersama dengan namanya, yaitu nama Allah, syai'un, sesuatu apapun, fil ardi, di muka bumi, wala fis sama, tidak juga di langit, wa huwas samiul alim, dan Dia Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdin", tidak ada dari seorang hamba, yaqulu, yang dia mengatakan, fi sabahin, setiap pagi, kula yaumin, setiap hari, wa masain, dan sore hari, kula lailatin, setiap malam, maksudnya pagi dan sore, kalimat bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, salah samaratin, 3 kali bacanya. Maka lam yadurruhu syai'un, tidak akan memudaratkan kepadanya, membahayakan kepada dirinya sesuatu apapun. Dalam lafaz ini disebutkan lam tusibhu fuja'atu bala'in, tidak akan terkena dengan bala atau musibah yang tiba-tiba mendadak. Jadi ini kita baca di pagi dan sore hari. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang tidak akan memberikan mudarat bersama namanya, nama Allah, sesuatu apapun di langit dan tidak juga di bumi dan di langit, wa huwas samiul, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kita baca dua-duanya tadi. Kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Setelah itu kita baca bismillahilladzi
la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Hadis yang kedua terakhir dari Anas bin Malik qala jaa Arabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab. Arab itu Arab Badui, Arab pedalaman, dari dusun, dari kampung. Ya, yang biasanya orang kampung kan tidak punya adab-adaban. Ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah, dan dia berkata wahai Rasulullah. Ini tapi sudah belajar adab kelihatannya. Karena panggilannya atau ucapannya ya Rasulullah. Biasanya kalau yang Arabnya yang masih asli itu ketika datang apa kalimatnya? Ya Muhammad, sebut nama. Tapi kalau yang sudah pernah belajar adab, dirubah tuh. Ya Rasulullah. Kita juga samalah manggil seseorang itu dengan apa namanya, sebutan yang terbaik gitu ya, terhormat. Bukan sebut namanya. Inni saqim, kata orang itu, sesungguhnya aku sakit. Wala yastaqimu at-ta'am wasyarab fi ma'idati, tidak masuk makanan dan minuman ke perutku. Fad'ullaha li bisihah, berdoalah kepada Allah untukku supaya sehat, supaya sembuh. Kemudian qala alaihi salatu wassalam, bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza akalta ta'aman au syaraban faqul bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim fa innahu la yadurruka da'uhu wa in kana aziman. Ini ilmu juga nih. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, iza akalta, apabila engkau akan makan ta'aman, makanan, au syaraban, atau minum. Kalau kita akan makan dan minum, maka kata Rasul, ucapkanlah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ini doa bisa digabung dengan doa makan. Doa makan apa enggak? Apa? Coba doa makan apa? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, sekarang kita tambahkan satu lagi setelah itu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Fa innahu la yadurruka da'uhu. Maka sesungguhnya tidak akan membahayakan kepadamu da'uhu, sakitnya. Maksudnya sakit dari makanan tadi itu, penyakit dari makanan tadi. Wa in kana aziman, sekalipun penyakitnya itu berat, jadi akan sehat. Ya, yang sakit perut nih, obatnya tadi. Begitu akan makan, dibaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Nah, ini ilmu juga. Ya, alhamdulillah kita dapat dua ilmu tentang kalimat yang pertama tadi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dan kalimat bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ini doa bisa juga untuk mencegah terjadinya atau terkena penyakit virus COVID-19. Ya, jadi kita baca pagi dan sore hari 3 kali. Jadi kalau yang rutin membaca Ratibul Haddad atau Ratibul Atos setiap hari, insya Allah terjaga dari keburukan apapun, termasuk juga penyakit, insya Allah. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita bisa amalkan. Sebelum kita tutup, kita baca biasa sholawat tasyahud. Nah, kita doakan ya. 2 hari ke depan ini ada beberapa peristiwa. Besok ada sidang Habib Rizik Syihab. Kita ya yang secara offline. Kedua, hari Sabtu kita ada acara Multaqo Ulama Kabupaten Bogor. Kita doakan mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar. Amin.
ya, tidak ada halangan dan bisa menjadi syiar Islam untuk khususnya para ulama di Kabupaten Bogor, umumnya di Bogor Raya dan juga seluruh Indonesia yang bisa merelay atau menonton atau mengikuti acara itu. Al-hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu lagi mohon doa Al-Fatihah untuk ibu mertua saya ya, yang sedang sakit sudah berapa minggu ya, 3 minggu mungkin. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Amin. Dan kalaupun ya Allah takdirkan diberikan husnul khotimah. Al-hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizzalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Satu lagi ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi qur'anika karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqlati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilman yaqini tuwafiqni li husnil ibadati bi asma'ika
taubatin nasuhin taghfiru li dunubi wa jallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunaji biha min hauli yaumil qiyamati wa bil mustafa rasuli tasrahu bi sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bitaqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa dzurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syarrin bihaqqihi wa syarran lidhi syarrin min insin wa jinnati bifadlika basyirni bihusnil khawatimi wa birahmatin khilni bidaril iqamati alaihi minal maula salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijur lana bil ijabati Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.